Kita sebagai umat Buddha memiliki tujuan tertinggi, yaitu mengakhiri dukkha secara total, yaitu artinya merealisasi nibbana, mengakhiri samsara. Akan tetapi mungkin banyak di antara kita yang memiliki pertanyaan, apakah Sang Buddha, Sang Tathagata, serta para siswa mulia yang tercerahkan sempurna setelah kematian, apakah mereka tetap ada? Ataukah mereka tidak ada setelah kematian? Apabila kita berpikir, berpandangan bahwasannya para siswa mulia yang tercerahkan tetap ada setelah kematian, artinya kita terjebak dalam pandangan ekstrim, yaitu eternalis, di mana ini merupakan pandangan umum. Yang berikutnya, apabila kita berpandangan bahwasannya para siswa yang mulia yang tercerahkan sempurna serta Tathagata tidak ada setelah kematian. Apabila kita memiliki pandangan ini, berpikir demikian, maka kita terjebak dalam pandangan ekstrim, yaitu anihilis, seperti yang terjadi pada Bhante Yamaka di dalam kisah Yamakasutta Samyutta Nikaya, di mana Bhante Yamaka ini dulunya memiliki pandangan bahwasannya, sebagaimana saya memahami ajaran Sang Buddha, seorang siswa yang telah mengakhiri noda-noda akan musnah dan hancur ketika tubuh jasmaninya hancur dan tidak akan eksis setelah kematian. Mendengar Bhante Yamaka ini memiliki pandangan demikian, para bikhu mendatanginya serta berupaya untuk meluruskan pandangan Bhante Yamaka. Tetapi para bikhu tidak berhasil, kemudian meminta bantuan pada Bhante Sariputta. Dan kemudian Bhante Sariputta mendatangi Bhante Yamaka lalu meluruskan pandangannya, yang akhirnya Bhante Yamaka bisa melepaskan pandangan kelirunya. Lalu apabila bukan ada ataupun tidak ada, apakah para siswa yang mulia ada dan tidak ada setelah kematian? Ataukah bukan ada atau tidak ada setelah kematian? Di mana 4 pertanyaan ini dapat kita lihat di berbagai sutta, di mana kita mendapat jawaban seperti hal demikian, pernyataan demikian tidak dinyatakan oleh Sang Buddha, atau pertanyaan tersebut tidak sesuai. Mungkin kita kurang puas dengan jawaban demikian karena kita tidak mengetahui penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi di sini kita dapat melihat dan mengetahui penjelasan lebih lanjut, yaitu di Anuradha Sutta. Sebenarnya di Yamaka Sutta, penjelasan Bhante Sariputta persis seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam Anuradha Sutta. Namun di Yamaka Sutta penjelasannya lebih panjang. Nah, saya akan menyampaikan terjemahan isi sutta dari Anuradha Sutta, di mana nantinya ketika sampai di dialog antara Sang Buddha dan Bhante Anuradha, saya tidak menyingkat kata-katanya, meskipun terkesan diulang-ulang, tetapi ini sangat penting bagi kita untuk mendengarkan dengan seksama dan merenungkan
apa yang disampaikan. Ya, isinya seperti ini. Pada suatu ketika, yang terberkahi sedang berdiam di dekat Wesali, di hutan besar, di aula pavilion bertingkat. Saat itu Bante Yang Mulia Anuradha sedang berdiam tidak jauh dari Sang Bhagawa di sebuah gubuk di hutan belantara. Kemudian sejumlah besar pengembara dari ajaran lain pergi ke tempatnya Bante Anuradha, dan pada saat tiba bertukar salam sopan dengannya. Setelah bertukar salam ramah sapa, mereka duduk di satu sisi. Saat mereka duduk di sana, mereka berkata kepada Yang Mulia Anuradha, "Teman Anuradha, Sang Tathagata setelah kematian dapat dinyatakan dengan salah satu dari empat ini. Tathagata ada setelah kematian, Tathagata tidak ada setelah kematian, Tathagata ada dan tidak ada setelah kematian, Tathagata bukan ada atau tidak ada setelah kematian." Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Anuradha berkata kepada para pengembara dari ajaran lain, "Teman-teman, Tathagata setelah kematian dapat dinyatakan selain dari empat ini. Tathagata ada setelah kematian, Tathagata tidak ada setelah kematian, Tathagata ada dan tidak ada setelah kematian, Tathagata bukan ada atau tidak ada setelah kematian." Ketika hal ini dikatakan, para sekretariat atau pengembara dari ajaran lain berkata kepada Yang Mulia Anuradha, "Biku ini adalah pendatang baru, belum lama pergi, atau adalah sesepuh yang bodoh dan tidak berpengalaman." Jadi para pengembara dari ajaran lain ini menyapa Yang Mulia Anuradha sebagai pendatang baru atau bodoh. Setelah berkata demikian, mereka bangkit dari tempat duduk dan pergi. Kemudian tidak lama setelah para pengembara dari ajaran lain ini pergi, pemikiran ini muncul pada Yang Mulia Anuradha. Jika saya ditanyai lagi oleh para pengembara itu, bagaimana saya akan menjawab sedemikian rupa sehingga saya akan berbicara sesuai dengan apa yang Sang Bhagawa katakan, tidak akan salah menggambarkan Sang Bhagawa dengan apa yang tidak sebenarnya, akan menjawab sejalan dengan Dhamma, sehingga tidak seorang pun yang pemikirannya sejalan dengan Dhamma akan memiliki alasan untuk mengkritik saya. Kemudian Yang Mulia Bante Anuradha pergi menemui Sang Bhagawa. Setibanya di sana, setelah bersujud kepada Sang Bhagawa, duduk di satu sisi dan memberitahu apa yang terjadi, lalu bertanya bagaimana seharusnya ia menjawab. Di sini Sang Buddha menjawab pertanyaan dengan cara mengajukan balik suatu pertanyaan. Sang Buddha berkata, "Bagaimana menurutmu Anuradha? Apakah rupa kekal atau tidak?" "Tidak kekal, Bante." "Dan apakah yang tidak kekal itu sukha atau dukkha?" "Dukkha, Bante." "Dan apakah pantas untuk menganggap apa yang tidak kekal, dukkha, tunduk pada perubahan, sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku?" "Tidak, Bante." "Bagaimana menurutmu Anuradha? Apakah Vedana kekal atau tidak?" "Tidak kekal, Bante." "Dan apakah yang tidak kekal itu sukha atau dukkha?" "Dukkha, Bante." "Dan apakah pantas untuk menganggap apa yang tidak kekal, dukkha, tunduk pada perubahan sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku?" "Tidak, Bante." "Bagaimana menurutmu Anuradha? Apakah sanya kekal atau tidak?" "Tidak kekal, Bante." "Dan apakah yang tidak kekal itu sukha atau dukkha?" "Dukkha, Bante."
Dan apakah pantas untuk menganggap apa yang tidak kekal, duka, tunduk pada perubahan, sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku? Tidak pandai. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah Sangkhara kekal atau tidak? Tidak kekal, Bante. Dan apakah yang tidak kekal itu suka dan duka? Duka, Bante. Dan apakah pantas untuk menganggap apa yang tidak kekal, duka, tunduk pada perubahan sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah winyana kekal atau tidak? Tidak kekal, Bante. Apakah yang tidak kekal itu suka atau duka? Duka, Bante. Dan apakah pantas untuk menganggap apa yang tidak kekal, duka, tunduk pada perubahan sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai rupa? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai Vedana? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai Sanya? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai Sangkhara? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai Winyana? Tidak, Bante. Bagaimanakah menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata di dalam rupa? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata di dalam Vedana? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata di dalam Sanya? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata di dalam Sangkhara? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata di dalam Winyana? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata terpisah dari rupa? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata terpisah dari Vedana? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata terpisah dari Sanya? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata terpisah dari Sangkhara? Tidak, Bante. Apakah kamu menganggap Tathagata terpisah dari Winyana? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai memiliki rupa, Vedana, Sanya, Sangkhara, Winyana? Tidak, Bante. Bagaimana menurutmu, Anuradha? Apakah kamu menganggap Tathagata sebagai yang tanpa rupa, Vedana, Sanya, Sangkhara, Winyana? Tidak, Bante. Jadi, Anuradha, ketika kamu tidak dapat menyatakan Tathagata sebagai fakta atau sebagai yang nyata bahkan dalam kehidupan sekarang, apakah tepat bagimu untuk menyatakan, teman-teman, Tathagata setelah kematian dapat dinyatakan selain dari empat ini? Tathagata ada setelah kematian, Tathagata tidak ada setelah kematian, Tathagata ada dan tidak ada setelah kematian, Tathagata bukan ada atau tidak ada setelah kematian. Tidak, Bante. Bagus sekali, Anuradha. Sangat bagus. Baik dulu maupun sekarang hanya duka dan lenyapnya duka yang aku nyatakan. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, dari sini kita dapat memahami bahwa munculnya pertanyaan atau pernyataan demikian adalah karena dilandasi pandangan keliru yang menganggap adanya suatu diri, adanya esensi, substansi yang akan mengalami kematian, yang menjadi ada setelah kematian, yang menjadi tidak ada setelah kematian, yang menjadi ada dan tidak ada setelah kematian, bukan ada dan bukan tidak ada setelah kematian. Dan apabila kita memahami bahwasannya diri makhluk Tathagata hanyalah sebatas label, sebatas bahasa konvensional,
Tidak hanya itu, ketika kita memahami demikian, pertanyaan-pertanyaan tadi tidak akan muncul. Bahkan pertanyaan seperti atau pernyataan seperti saya eksis di masa lalu, saya tidak eksis di masa lalu, saya eksis di masa sekarang, saya eksis tidak eksis di masa sekarang, tidak akan muncul. Dan lebih jauh lagi, jika kita pahami lagi bahwasannya segala sesuatu ini yang ada hanyalah munculan duka, dan yang ada hanyalah lenyapnya duka. Dan apakah yang termasuk dalam duka? Yaitu kelahiran, sakit, tua, mati. Singkatnya, 5 gugusan keberangkatan adalah duka. Dan apa yang padam? Ya, kelahiran padam, sakit, kematian, terbentuknya 5 gugusan keberangkatan padam. Inilah yang dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai hanya duka dan padamnya duka yang beliau nyatakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga